dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqul, beliau biasa berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah aku mohon kepada Engkau al-huda, petunjuk, wa tuqa, taqwa, wal afaf, kemuliaan diri, wal ghina, dan kecukupan. Mudah-mudahan sudah dihafal. Coba dihafal. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Inilah 4 permintaan yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 permohonan ya. Ya kelihatan. Silau. Yang pertama, Allahumma nas'aluka al-huda, tunjuk. Kemudian at-tuqa, takwa. Kemudian al-afaf, kemuliaan diri. Kemudian al-ghina yang keempat, yaitu kecukupan. 4 perkara ini adalah intinya adalah kita minta kebaikan dunia dan akhirat ya. Petunjuk dan takwa terkait dengan kebaikan akhirat, lebih cenderung kepada kebaikan akhirat, al-afaf wal ghina, dan al-afaf wal ghina, kemuliaan diri dan kecukupan terkait dengan kemuliaan dunia. Oleh karenanya barang siapa yang meminta 4 perkara ini, maka dia telah mengumpulkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, hadza du'a'u min ajma'il ad'iyah wa anfa'iha. Doa ini adalah doa yang paling komprehensif dan dia yang paling bermanfaat. Wa huwa yatadammanu su'ala khairid din wa khairid dunya. Dan doa ini mencakup kebaikan, permintaan atas kebaikan agama dan kebaikan dunia. Tapi kita akan jelaskan satu persatu. Minta petunjuk ya. Doa minta petunjuk ini doa yang sangat penting karena dalam kehidupan ini kita butuh untuk petunjuk, dan petunjuk kita ketahui ada 2 ya. Petunjuk atau al-huda atau hidayah. Al-huda sama dengan hidayah ya. Al-huda sama dengan al-hidayah. Petunjuk ya. Dan petunjuk itu ada 2, yaitu hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Yang dimaksud dengan hidayatul irsyad yaitu kita ditunjuki jalan-jalan kebaikan. Itu ditunjuki jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan. Adapun hidayatul taufik yaitu ditunjuki agar bisa melaksanakannya, agar bisa mengerjakannya. Karena kita butuh dua-duanya. Kita butuh untuk karena kita di atas kejahilan, kita butuh hidayah, ditunjuk oleh Allah mana jalan-jalan kebenaran. Kemudian kita juga butuh agar bisa melaksanakannya. Dari sini kita tahu bahwasanya doa meminta hidayah adalah doa yang paling utama, karenanya dalam Al-Quran atau dalam salat doa yang wajib untuk kita baca yaitu doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, dan itu adalah minta petunjuk ya. Beberapa makna dari ihdinas siratal mustaqim ya. Makna dari meminta petunjuk. Minta petunjuk. Ada beberapa makna. Yang pertama, pengakuan bahwasanya kita masih di atas kejahilan. Pengakuan kita masih banyak yang belum kita ketahui. Yang belum kita ketahui. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja minta. Ini doa yang memanjatkan siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah minta ditunjuki kebaikan-kebaikan.
Dan Allah yang merintahkan kepada Nabi, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah kau apa? Ilmu. Ilmu adalah hidayah. Makanya hidayah ditafsirkan dengan al-ilmu nafi'. Hidayah adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Al-hidayah ditafsirkan sama dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Qur'an, wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati engkau ya Rasulullah dhalan, yaitu tidak di atas petunjuk, maka Allah beri petunjuk kepada engkau. Wa wajadaka dhalan fahada. Jadi Rasulullah SAW benar dapat petunjuk, tapi ada hal-hal yang dia belum dapat petunjuk sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tunjuki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kau dahulu wahai Rasulullah tidak tahu apa itu Al-Qur'an dan apa itu keimanan. Maka Allah beri petunjuk kepada Nabi agar beliau bisa menempuh petunjuk tersebut. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku mohon petunjuk kepadamu, itu ada pengakuan bahwasanya masih banyak kebaikan-kebaikan yang belum kita ketahui. Maka berilah petunjuk kepada kami, tambahkan ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua maknanya adalah ketika kita minta petunjuk, yaitu kita meminta taufik dari Allah agar bisa menjalani ilmu tersebut. Meminta bimbingan, taufik namanya, meminta taufik. Itu bimbingan dari Allah agar bisa melaksanakannya atau bisa meniti jalan petunjuk tersebut. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ilmu tidak mengkonsekuensikan amalan. Ilmu tidak mengkonsekuensikan orang mengamalkan. Yahudi mereka berilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Maka mereka dikatakan al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimurkai? Karena mereka punya ilmu namun mereka tidak mengamalkan. Mereka menyembunyikan ilmu, bahkan mereka merubah-rubah Taurat. Seperti ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu betul, kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka tahu bagaimana sifat-sifat Nabi, ada tanda kenabian di pundaknya, kapan Rasulullah berhijrah ke mana, ya, mereka ngerti betul. Tetapi ketika datang falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka nanti-nantikan, mereka pun kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena satu sebab, Rasulullah SAW bukan dari Bani Israel, Rasulullah SAW dari Arab, sehingga mereka hasad, mereka tidak mau. Ya, kemudian juga mereka tahu bahwasanya dalam Taurat ada siapa yang berzina dirajam. Sebenarnya dalam hadis, tapi mereka tutup, mereka sembunyikan ayat tersebut, ya, sehingga mereka merubah hukum rajam dengan hukum yang lain. Intinya mereka ini memang menyembunyikan ilmu. Oleh karenanya ilmu, perhatikan, tidak mengkonsekuensikan seorang beramal. Jadi hidayatul irsyad tidak mengkonsekuensikan hidayatul taufik. Banyak orang tahu kebenaran tapi belum tentu mereka mau melakukannya. Contoh nyata Abu Talib, paman Nabi. Paman Nabi SAW, apalagi yang kurang, yang dakwahi dia adalah Nabi SAW. Sampai dia mengakui dalam syairnya, dia mengatakan, walau qad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama Muhammad, agama ponakanku adalah agama manusia yang terbaik. Karena Abu Talib mendapati di Jazirah Arab ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada penyembah berhala, dan ada Islam. Dan dia sudah membandingkan, dia tahu agama yang terbaik adalah agama Islam. Tetapi dia tidak dapat hidayah. Dia tidak meniti jalan Rasulullah SAW. Sehingga ketika dia meninggal Rasulullah SAW pun sedih. Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Jadi kita sekarang hidayatul irsyad kita alhamdulillah dapat dengan mengikuti pengajian. Kita semua dapat hidayatul irsyad. Ibu-ibu hadir, ibu nonton YouTube. Tapi apa kita mengerjakan itu lain lagi. Itu lain lagi. Betapa banyak kita belajar tapi kita enggak bisa mengerjakannya. Makanya ketika kita minta Allahumma inna as'alukal huda, maknanya bukan cuma ya Allah ajarin aku, tidak. Tapi ya Allah berilah taufik, petunjuk kepada aku agar bisa meniti jalan tersebut, ya. Justru kita khawatir kalau kita sudah tahu banyak hal, kita tidak mengamalkannya, akan menjadi bumerang bagi kita. Itulah yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Qur'an itu
akan menjadi pembelamu atau menjadi bumerang bagimu. Maka dari situ ketika kita mengaji, kita bukan hanya sekedar nambah wawasan, tapi kita berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Tolong bukain. Pertolongan pertama. Baik. Jadi ini makna kedua, hidayah. Dan ini penting ya. Makanya ketika saya selalu sampaikan ketika kita baca Al-Fatihah, begitu sampai pada poin ihdinas siratal mustaqim, kita hadirkan makna-makna ini. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Masih banyak kejahilanku, bukalah pintu-pintu. Saya saja maksudnya belajar, terus belajar. Masih banyak yang saya tidak tahu. Masih banyak ilmu agama luas. Yang saya ingin tahu hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan saya. Kalau kita mau habiskan umur untuk belajar ilmu agama, kita enggak mampu. Tapi saya ingin ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dalam apa? Kehidupan saya. Meminta taufik, bimbingan Allah agar bisa meniti jalan tersebut. Ini yang kedua ya. Jalan tersebut. Kemudian yang ketiga, ini juga disinggung oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu meminta kepada Allah ya. Hidayah, meminta hidayah kepada Allah agar mengamalkan dengan benar. Mengamalkan dengan benar. Ini butuh hidayah tersendiri. Mengamalkan dengan benar. Contoh, kita dapat hidayah, kita alhamdulillah diberi hidayah salat malam. Kemudian kita salat malam, berarti kita sudah dapat hidayah kedua. Ada hidayah ketiga yang kita butuhkan, salat malam yang benar, itu hidayah tersendiri lagi, itu hidayah lain lagi. Itu hidayah lain lagi, model-model yang lain. Ya. Sebenarnya kita menjalani kehidupan rumah tangga. Dapat hidayah alhamdulillah, dapat istri namanya hidayah atau dapat suami dapat masih hidayat. Intinya kita sudah nikah. Nah, menjalani kehidupan rumah tangga butuh hidayah sendiri, tidak mudah. Perlu bimbingan. Kita dapat rezeki, dapat anak, alhamdulillah. Mengurus anak butuh hidayah tersendiri. Jadi kita juga butuh hidayah dari Allah agar kita bisa menjalankan ibadah tersebut sesuai sunnah, yang sesuai seharusnya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu dalam segala hal. Dalam segala hal. Betapa sering kita menghadapi problematika, kita bingung menghadapinya gimana. Sudah kita bilang, ya Allah, Allahumma in as'alukal huda. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku. Saya bingung menghadapi masalah ini. Gimana cara penanganannya yang tepat. Dan ini butuh hidayah tersendiri. Ini hidayah yang ketiga. Yang berikutnya, hidayah yang keempat adalah agar istiqamah di atas hidayah tersebut. Di atas hidayah tersebut. Inilah banyak orang bertanya, orang-orang non-muslim bertanya, kenapa sih orang Islam kalau sholat minta hidayah melulu, belum dapat hidayah? Kita bilang sudah dapat hidayah. Tapi masih banyak hidayah yang kita minta. Di antaranya yang saya sebutkan, di antaranya kita ingin istiqomah di atas apa? Petunjuk tersebut. Karena istiqomah tidaklah mudah. Istiqomah tidaklah mudah. Kita tahu, kita sadar diri betapa banyak keinginan, terus kadang syahwat, kadang hal-hal yang menawan jiwa kita sehingga kita tertunduk terhadap hal-hal yang tersebut. Terkadang sehingga kita keluar dari hidayah. Terkadang kita bawa dengan emosi, terbawa dengan banyak hal. Kita tahu kita bukan malaikat yang selalu bisa lurus ya. Kita kadang-kadang iman naik dan turun. Oleh karenanya di antara hidayah yang kita minta yaitu, ya Allah, berilah aku petunjuk agar bisa istiqamah di atas hidayah tersebut. Ibnu Taimiyah rahimahullah punya perkataan yang indah ya, yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak ya. Intinya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bahwasanya ya, wa huwa muhtajun ilal huda fi kulli lahzah. Manusia itu butuh petunjuk dalam setiap detik yang dia lewati. Petunjuk menjalani kehidupan ini, petunjuk apa yang harus dia lakukan. Wa huwa ilal huda ahwaju minhu ilal akli wasyurbi. Oleh karenanya kebutuhan manusia kepada hidayah lebih besar daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Kenapa? Makan dan minum dibutuhkan pada waktu tertentu, tidak setiap saat. Tapi hidayah
kita butuh setiap saat. Karena setiap saat kita terancam untuk keluar dari jalan istiqomah. Kita jalan kemana aja bisa aja tidak istiqomah. Lagi jalan, lagi liburan, lagi mana. Bisa aja kita keluar dari jalan istiqomah. Ketemu lawan jenis kita aja bisa keluar dari istiqomah. Kita membutuhkan hidayah setiap saat. Dan kita bisa menyimpang kapan saja setiap saat. Oleh karena Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, kebutuhan manusia kepada hidayah adalah fi kulli lahzah, setiap saat. Dan lebih dia butuhkan daripada kebutuhan makan dan minum. Makan, kita makan selesai, minum selesai. Nanti kita makan lagi, ada jeda waktu yang lama. Tapi hidayah kita butuh setiap saat. Ini makna dari Allah menas'alukal huda. Tapi kita ringkas, al-huda maksudnya apa? Pertama, hidayatul irsyad. Ingin diajarin apa? Ilmu. Yang kedua, kita minta hidayah agar bisa meniti ilmu yang kita apa? Pelajari. Yang ketiga, kita minta hidayah agar Allah bisa menjadikan kita mengamalkan ilmu tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang keempat, kita minta agar bisa istiqamah. Baik. Ini yang pertama, doa minta hidayah. Doa yang kedua, apa? Allah menas'alukal huda wat tuqa. Kita lanjut ya. Sudah, Win? Sekarang yang kedua, wat tuqa. Kita minta ketakwaan. Meminta ketakwaan. Bahasa Arab ada takwa, ada tuqa, ya. Sama aja, takwa, tuqa. Tuqa ya, ini namanya takwa. Takwa, definisi takwa secara bahasa. Takwa artinya penghalang, al-wiqayah, diambil dari wiqayah. Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Takwa artinya penghalang. At-taqwa dari al-wiqayah. Ittiqa yaitu dari ittiqa, yaitu al-ittiqa artinya penghalang ya. Ada seorang penyair namanya An-Nabighah. Ketika dia melihat ada seorang penguasa, dia datang, tiba-tiba istri penguasa tersebut cadarnya jatuh. Kemudian dia menutup wajahnya dengan tangan kirinya, dia ambil cadar dengan tangan kanannya, ditutup dengan tangan kirinya. Maka sang penguasa bilang, coba kau bikin syair tentang hal ini. Maka dia pun menyebutkan syair tentang kejadian itu. Dia mengatakan, saqatan nasifu wa lam turid isqatahu fatanawalathu wattaqatna bil yadi. Maksudnya, khimarnya jatuh, padahal dia tidak ingin wanita tersebut, istri raja atau istri sang penguasa tidak ingin khimarnya jatuh. Maka dia mengambil khimar dengan satu tangannya, dan satu tangannya menghalangi kami dengan tangannya. Wattaqatna bil yadi. Jadi dia syairnya dia mengatakan wattaqatna bil yadi. Yang artinya dia menghalangi kami dari memandang wajahnya dengan menutup dengan tangannya. Dengan tangannya. Tapi ini makna takwa, yaitu menjadikan penghalang. Makanya ketika Allah berfirman, misalnya fattaqun nar. Fattaqun nar artinya ambillah penghalang antara engkau dengan apa? Dengan neraka. Itu definisi takwa. Oleh karenanya takwa ya, adapun secara ini tadi takwa secara bahasa. Adapun takwa menurut istilah terminologi ya. Istilah yaitu engkau melakukan hal-hal yang menghalangimu dari neraka jahanam, yaitu mengerjakan hal-hal yang menjadikan penghalang antara engkau dengan neraka. Yang menjadi penghalang antara engkau dengan neraka. Engkau dengan azab Allah dan azab Allah. Nah, takwa ini mencakup dua. Pertama, yang paling inti adalah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat.
Yang kedua, melakukan kebajikan. Lakukan kebajikan. Jika takwa disebut secara sendiri, maka dia mencakup antara melakukan kebajikan dan meninggalkan maksiat. Tapi kalau dia disebutkan dengan albir, maka takwa adalah meninggalkan maksiat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong-menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Kebajikan adalah melakukan kebajikan, takwa artinya meninggalkan maksiat. Oleh karenanya takwa dia lebih condong pada makna meninggalkan apa? Maksiat. Nah, kita ini butuh bimbingan dari Allah agar kita bisa meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat tidak mudah ya. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Jadi di antara doa yaitu Allahumma, yang Allah sebutkan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah yang menjadikan seseorang benci dengan kekufuran, Allah yang menjadikan seorang benci dengan kemaksiatan, Allah menjadikan seorang benci dengan kefasikan. Dan tidak mudah kita benci terhadap maksiat. Banyak kita sendiri senang dengan maksiatnya, cuma kita berusaha meninggalkan. Saya pada tahapan benci dengan maksiat tidak mudah. Tapi kita minta kepada Allah, Allah minas'alukal huda wa tuqa. Di antara makna takwa, ya Allah jadikan aku tidak suka dengan apa? Maksiat tersebut, tidak suka. Karena masa lalu kita macam-macam. Macam-macam, sehingga terkadang hobi atau hal-hal itu masih terbawa. Kita senang melihat maksiat, sedang mendengar maksiat. Ya, kita minta ketakwaan agar kita sampai pada tahap kita enggak suka lagi. Itu perlu perjuangan. Paling tidak meskipun ada ketertarikan, tapi kita berusaha meninggalkan. Jadi intinya kita minta, ya Allah, tanamkanlah takwa dalam diriku agar aku bisa mudah meninggalkan maksiat tersebut. Ya. Dan meminta hidayah, minta bimbingan dari Allah agar kita tidak meremehkan maksiat. Jadi takwa ini agar kita tidak meremehkan maksiat. Jadi benci kepada maksiat, dan tidak meremehkan maksiat. Makanya ketika ditanya tentang apa itu takwa, seorang penyair berkata, khalli dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Ketika dia menjelaskan makna takwa, dia mengatakan, tinggalkanlah dosa-dosa yang besar maupun yang kecil, itulah hakikat ketakwaan. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, maka kau berhati-hati. Ya. La tahqiranna saghiratan, jangan kau remehkan dosa-dosa kecil. Innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung tersusun dari pasir-pasir atau kerikil-kerikil kecil. Jadi itu hakikat ketakwaan. Ketika kita bertakwa, kita tidak meremehkan dosa kecil. Karena kita tahu ketika kita meremehkan dosa kecil, kita sedang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil, dosa besar sama saja. Ketika kita meremehkan dosa kecil, akhirnya kita mudah terjerumus dalam dosa besar. Dan kebiasaan manusia, kalau sudah terjerumus sekalian, wes kadung kalau bahasa apa? Bahasa Jawa. Bahasa Inggris atau bahasa Jawa tadi? Wes kadung ya. Jadi kalau coba kita jalan, begitu kita jalan ada duri, sudah kena duri, sudah darah, wah sekalian. Manusia seperti itu, punya sifat seperti itu. Kalau sudah kakinya ada berdarah, sekalian. Kita jangan sekalian, sudah kita berusaha cabut. Jangan ada sekalian terlanjur, wes kadung, enggak ada. Kita enggak tahu kapan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita waspada, dosa besar maupun dosa kecil, kita waspada. Begitu kita terjerumus, segera astagfirullah. Jangan pernah kita tunda-tunda, astagfirullah, agar kembali ketakwaan kepada kita. Jadi ini wasiat, ya. Walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kalian, itu kepada Yahudi dan Nasrani. Wa iyyakum, dan kami wasiatkan kepada kalian wahai kaum muslimin, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Imam Abu Hanifah ketika ada orang menegur dia berkata, "Ya Imam, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah." Dia pun gemetar ketakutan. Ya. Karena dia tahu apa yang dia ucapkan, fatwa yang dia fatwakan itu tidak sembarang ya. Seorang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya untuk menjalankan ketakwaan ya kita harus waspada. Waspada dengan apa yang kita ucapkan, waspada dengan apa yang kita lihat, waspada dengan apa yang kita dengarkan, waspada dengan apa yang kita komentari. Karena kita tahu ya ini bisa jadi menjerumuskan kita dalam hal-hal yang buruk.
Taib, ini secara sederhana makna takwa yaitu seorang berusaha meninggalkan kemaksiatan semaksimal mungkin. Tapi kita lanjut pada makna doa yang ketiga. Sudah, ya? Yang ketiga tadi apa? Afaf, ya. Al-afaf. Al-afaf banyak makna, tapi makna yang saya rasa lebih dekat adalah menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri. Al-afaf dijelaskan oleh sebagian ulama, maknanya secara umum kembali kepada dua, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang, dari tindakan-tindakan yang memalukan, ya. Itu menjaga kehormatan diri itu dari tindakan-tindakan yang memalukan, dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang memalukan. Nah, mereka bawakan kepada dua makna. Intinya banyak hal yang menimbulkan iffah, harga diri, tapi cenderung kepada dua makna. Ada dua makna utama. Yang pertama adalah menjauhi, ya, zina dan segala sarana dan prasarananya, menjauhi zina dan segala jalan-jalannya. Makanya kalau dikatakan seorang wanita afifah, yaitu wanita yang benar-benar menjaga diri. Dia menjaga diri, menjauhi segala hal-hal yang mengantarkan kepada perzinahan. Dan kita tahu bahwasanya Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina," dan janganlah kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan berzina. Yang Allah larang bukan cuma zina, tapi segala hal yang mengantarkan pada zina maka diharamkan, jangan dekati. Jangan dekati. Oleh karenanya Rasulullah menjelaskan bahwasanya zina itu sarananya banyak. Dengan mata bisa, dengan telinga bisa, dengan ucapan bisa, dengan sentuhan bisa, dengan langkah kaki bisa. Kata Rasulullah SAW, "Kataballahu li bani Adam hadzahu minaz zina, mudrika dzalika la mahalah." Allah menetapkan bahwasanya anak Adam pasti kecipratan bagian zina, dia pasti terkena sarana zina dan dia tidak bisa menghindar. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, kenapa bisa demikian? Semua orang pasti kecipratan zina. Rasulullah SAW menjelaskan, al-ainani tazniyan, bahwasanya dua mata berzina, wa zinahuman nazar, dan zina mata adalah melihat yang diharamkan. Ya, kita laki-laki zaman sekarang gimana? Pasti siapa yang lihat medsos, siapa yang berita, pasti dia melihat banyak hal yang diharamkan oleh Allah untuk dilihat. Mulai wanita terbuka auratnya, ya, terlihat rambutnya, terlihat pundaknya, terlihat dadanya, terlihat lehernya. Ya. Kemudian itu semua adalah sarana zina. Seorang yang melihat hal tersebut, maka dia telah terjerumus dalam zina, namanya zina mata. Ya. Maka dia tidak afif. Kalau dia afif, dia harus menghindarkan diri hal tersebut. Dia tidak melihat sembarangan. Kemudian wal udhunani tazniyan wa zinahumul istima'. Dan dua telinga berzina. Dan zina telinga adalah dengan mendengar. Mendengar apa? Mendengar hal-hal yang bisa menimbulkan hasrat. Lagu-lagu, musik-musik. Orang yang membiarkan telinganya mendengar apa yang dia inginkan, terutama hal-hal yang mengantarkan pada perzinahan, dengan lirik-lirik cintalah, apalah, ya, jadi fly dengan mendengar musik-musik tersebut, maka dia tidak afif. Dia bukan wanita yang afifah. Dia bukan wanita yang afifah. Karena dia bebas mendengar apa yang ingin dia dengar. Kemudian demikian juga tangan berzina. Zinanya adalah lams, menyentuh dengan menyentuh rangsangan, dengan apa. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan lisan juga berzina, zinanya dengan merayu. Wal farju yukadzibu dzalik wa yusaddiqu, dan kemaluan yang akan membenarkan atau mendustakan. Tapi intinya seorang kalau mau dikatakan afif atau afifah, seorang wanita disebut afifah, yaitu dia harus menjauhi zina dan segala jalan-jalannya, ya. Makanya contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran siapa? Kata Allah tentang Maryam, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wallati ahsanat farjaha, di mana Allah sebutkan Maryam sifatnya adalah ahsanat farjaha, dia menjaga kemaluannya, ya, menjaga kemaluannya. Allah sebutkan sifat tersebut, ya.
Jadi kalau kita lihat bagaimana kisah Maryam, dia benar-benar menutup diri dari segala hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Sampai ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, fatamatsala laha basyaran sawiyya, maka jadilah malaikat Jibril menjadi seorang laki yang tampan. Langsung Maryam mengatakan, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kamu wahai sang lelaki. Dia langsung menghindar. Apalagi mereka sedang berkholwat berdua-duaan. Hendaknya kau bertakwa kepada Allah. Jadi Maryam, kenapa Allah sebutkan sini? Karena orang Yahudi menuduh dia berzina. Orang Yahudi menuduh dia berzina sehingga punya anak haram namanya, anak zina namanya Isa bin Maryam. Maka Allah membela Maryam dengan memuji Maryam adalah seorang yang bisa menjaga diri. Tapi ini makna afaf, seorang menjaga diri. Jangan melakukan hal-hal yang membuat dia melakukan hal yang memalukan. Seorang dikatakan afif, dia menjaga harga dirinya, tidak sembarang berkata, tidak sembarang tampil, tidak sembarang, artinya dia jaga harga dirinya. Terutama hal yang terkait dengan sarana-sarana zina. Yang kedua, yang terkait dengan afaf adalah tidak minta-minta kepada orang lain. Ya. Dan Rasulullah SAW di antara dakwah beliau menyuruh orang untuk al-afaf. Ketika Abu Sufyan ditanya, "Wa madza ya'murukum?" Abu Sufyan bertemu dengan Raja Heraklius waktu masih kafir. Raja Heraklius bertanya, "Wahai Abu Sufyan, apa sih yang diperintahkan oleh Muhammad kepada kalian?" Maka Abu Sufyan menjelaskan, Muhammad itu qala u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa atruku ma qala aba'ukum. Muhammad berkata, sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik, tinggalkanlah kata-kata nenek moyang kalian. Kemudian wa kana ya'muruna bis-sidq, ya, wal afaf, ya. Wasilah wal afaf. Rasulullah memerintahkan kami untuk jujur, untuk menyambung silaturahmi, dan al-afaf untuk menjaga kehormatan diri. Di antara bentuk menjaga kehormatan diri adalah tidak minta-minta kepada orang lain. Bolehkah kita minta sama orang? Boleh, kalau terdesak boleh. Tapi hukum asal seorang tidak minta-minta kepada orang lain. Tapi Allah memuji. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Sebagian sahabat mereka miskin, tapi mereka tidak mudah minta-minta sama orang lain. Sampai orang yang tidak ngerti menyangka mereka orang kaya minat ta'affuf, karena mereka afaf, mereka tidak minta-minta. Mereka punya harga diri. Mending makan sedikit daripada ngemis-ngemis sama orang lain. Nah ini, tidak minta-minta kepada orang lain adalah afaf. Makanya Ibnu Taimiyah punya perkataan yang indah, dia mengatakan, ahsin ila man syi'ta takun amirahu, wastaghni amman syi'ta takun nadhirahu, wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Kata Ibnu Taimiyah, minta bantuanlah kepada, berbuat baiklah kepada siapa yang kau kehendaki, baiklah kepada yang kau kehendaki, maka engkau jadi amirnya. Maka takun amirahu, engkau jadi amirnya. Jadi amir orang tersebut. Jadi pemimpin maksudnya orang tersebut. Kemudian beliau berkata lagi, cukupkanlah dirimu dari siapapun, kau akan menjadi sebanding dengannya. Cukupkanlah dirimu. Istaghni amman syi'ta, cukuplah dirimu dari siapapun, niscaya kau selevel dengannya. Kau selevel dengannya. Kemudian butuhlah kepada siapapun, niscaya kau akan jadi tawanannya. Siapapun, niscaya kau menjadi tawannya. Kau jadi tawanannya. Seperti itu. Jadi kalau kita selalu butuh sama orang, kita jadi tawanan dia. Kita nggak enak sama dia. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan, kalau orang bantu kamu, kamu balas. Agar kau tidak punya utang budi sama dia. Kata Rasulullah SAW, man sana'a ilaika ma'rufan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa illam tajiduna ma tukafi'unahu fad'u lahu. Kata Nabi SAW, siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan setimpal. Kalau kau tidak mendapati apa yang bisa membalas kebaikannya, doakan dia. Sampai kau merasa cukup, doa itu saya rasa sudah cukup atas kebaikannya. Ada sebagian orang, dia beri bantuan kepada kita,
atau beri kebaikan sama kita, dia tidak butuh balasan. Misalnya dia sangat kaya atau dia raja atau dia pangeran, dia tidak butuh. Tapi dia butuh kita doakan dia. Kita doakan dia sampai kita merasa bahwasanya sudah setimpal dengan apa yang karena kita doakan dia. Tapi kalau kita mampu membalas sesuai dengan apa yang diberikan, itu yang terbaik sehingga kita tidak rendah di hadapan dia. Tapi kalau kita semakin butuh orang, kita akan engge terus, engge. Akhirnya dia bilang A, kita enggak enak, disuruh B, kita enggak enak. Dan demikianlah sifat manusia ya. Kecuali rai gedek enggak ngerti balas budi. Tapi ini maka namanya afaf, yaitu seorang menjaga harga dirinya, tidak suka minta-minta sama orang lain, tidak suka minta bantuan sama orang lain. Kalau terdesak, darurat itu lain perkara, darurat. Anak kita sakit, kita butuh mobil tetangga, enggak apa-apa, itu darurat. Tapi selain darurat, maka seorang jangan sedikit-sedikit, ini tolong belikan dong, ini bantu dong, enggak. Kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri ya. Jangan sedikit-sedikit berharap sama orang ya. Itulah makna al-afaf. Jadi intinya afaf itu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi harga diri apa? Seseorang. Dua hal yang paling penting terkait dengan masalah zina dan sarana-sarananya. Ya, seperti seorang keluar buka aurat, kemudian ketawa ketiwi sama yang tidak halal bagi dia, tampil, itu namanya bukan afifah, bukan wanita afifah ya. Wanita afifah dia jaga dirinya, dia jaga kehormatannya. Lelaki afif dia juga demikian, dia jaga dirinya, dia jaga kehormatannya, dan demikian juga tadi tidak mudah-mudah minta kepada orang. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, sudah Bin? Yang keempat tadi apa? Al-ghina ya. Al-ghina, kecukupan. Kecukupan yang maksud adalah ghina nafs, yaitu kecukupan jiwa, merasa cukup, kaya hati, merasa cukup. Bahasanya banyak, merasa cukup atau qanaah. Ya. Qanaah. Kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah namanya kaya adalah banyaknya harta, tetapi namanya kaya adalah kaya jiwa. Kita dapat di sebagian orang hartanya di tangan sangat banyak berlebihan, tapi kefakiran dalam hatinya. Kefakiran dalam hatinya, tidak pernah puas. Sudah diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah puas. Kasihan. Hartanya di tangan banyak tapi hatinya apa? Hatinya miskin. Melihat orang berhasil dia hasad, melihat orang dia hasad, dia dengki terus, enggak pernah selesai. Seperti itu. Merasa tersaingi, merasa ini, merasa anu, sehingga dia tidak pernah puas. Nah, Allah Nabi mencontohkan kepada kita untuk minta al-ghina. Ya Allah, berikanlah kami kecukupan. Kapan seorang qanaah maka dia bahagia. Qanaah itu apa? Bahagia itu merasa puas. Bersyukur kepada Allah. Kapan dia tidak merasa puas, dia tidak pernah bahagia. Allah sebutkan orang-orang yang tidak pernah merasa puas, kata Allah, alhaakumut takatsur. Sungguh sikap berbanyak-banyakan telah membuat kalian lalai. Ini, kenapa tidak pernah merasa puas? Sudah punya ini, masih pingin lagi, tanpa ada keperluan mendesak. Hanya ingin banyak-banyakan, hanya ingin mewah-mewahan. Maka orang seperti ini tidak akan pernah bahagia, karena tidak pernah puas. Makanya kalau bisa qanaah maka orang itu akan bahagia. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Sungguhnya kau dan raja sama saja. Raja baru bisa puas kalau dia punya istana yang banyak. Engkau punya rumah sederhana, tapi kalau kau sudah qanaah, kau sudah bahagia. Kau sudah bahagia. Dan tidak berarti orang punya harta banyak kemudian dia bahagia. Bahkan orang berhidup sederhana bisa bahagia. Kita lihat orang-orang yang ke masjid, banyak di antara mereka yang bahagia meskipun mereka tidak punya apa-apa. Lihatlah musim pandemi. Terkadang kita tanya sama orang yang bisnismen mengeluh, waduh apa pandemi, waduh tok kerja bilang, waduh lagi. Tapi orang-orang yang miskin, alhamdulillah. Jawabannya apa? Alhamdulillah. Orang kaya terkadang mau tidur pikiran banyak, ini buka berita. Orang miskin ngantuk pulang tidur langsung tidur selesai. Pagi-pagi baca Quran, orang kaya sudah bisu, pagi-pagi telepon sana telepon sini, enggak sempat ngobrol sama istrinya, enggak sempat ngurus anaknya. Kebahagiaannya diambil. Makanya dikatakan, jangan kau lihat apa yang Allah berikan pada dia, lihat juga apa yang Allah ambil darinya. Makanya dia enggak bahagia. Buktinya banyak orang kaya tidak bahagia, rumah tangga rusak, ya, anak-anak kacau. Enggak tahu, enggak bisa ketemu dengan keluarga, kapan makan bersama sama anak-anak.
kacau ya. Belum tentu bahagia dengan harta yang banyak. Oleh karenanya seorang berusaha menjadikan minta ini Allah minasalukal huda wa tuqal afaf wal ghina, minta kepada Allah agar dia merasa cukup. Dan Rasulullah SAW menggabungkan antara al-afaf dan al-ghina. Kata Rasulullah SAW, wa man yasta'fif yu'ifuhullah atau yu'ifahullah, wa man yastaghni yughnihullah. Siapa yang berusaha memiliki sifat iffah, sifat afaf, Allah akan memudahkan dia menjadi orang yang afif. Ya, tidak minta-minta sama orang, bisa menjaga diri dari hal-hal yang memalukan, dia hindarkan dari semua perbuatan tersebut. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa berusaha melatih untuk merasa cukup, Allah akan buat dia merasa cukup ya. Maka ini peringatan bagi kita semua para suami, demikian juga para ibu-ibu. Ibu-ibu kadang-kadang ini yang bikin suami apa? Bikin suami banting tulang, pontang-panting ya. Karena tidak. Saya pernah umrah, saya ketemu sama seorang umrah sama saya, kemudian dia bilang, "Waduh Ustaz, kemarin saya lagi di rumah, tiba-tiba istri saya main ke rumah tetangga, lihat tetangga baru beli kulkas baru atau apa baru, pulang-pulang, Mas beli baru juga." Wah, ini repot ini. Jadi suaminya dibuat susah sama istrinya. Kenapa? Istrinya terlalu banyak bergaul sama orang kaya. Sudah bergaul sama orang miskin sana biar banyak bersyukur. Bergaul sama orang kaya yang lihat itu punya tas baru, itu punya rumah baru, itu punya kulkas baru, punya mobil baru. Kita bilang lama-lama saya ganti istri baru biar minta melulu. Ini enggak benar seperti itu. Jadi istri suruh gaul sama yang susah-susah biar banyak bersyukur. Kalau enggak dia akan melihat terus, lihat ke atas. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Ketika dia melihat ke atas terus, dia tidak ada sifat al-ghina. Tidak ada merasa cukup, tidak ada qanaah. Yang menderita adalah suaminya nanti. Mas, utang mobil baru, Mas. Aduh, utang lagi. Tawakal, Mas, insyaallah nanti bisa bayar. Suruh tawakal buat ngutang. Oleh karenanya ibu-ibu jangan sepelekan peran ibu-ibu dalam rumah tangga. Yang menjadikan rumah tangga bisa jadi qanaah biasanya para istri. Ya, biasanya para istri. Suami biasanya kerja tapi ngontrol, pingin beli ini, pingin beli anu, biasanya ibu. Maka kontrol diri, ya, ajarkan anak-anak untuk apa? Qanaah. Ada rezeki berlebihan, alhamdulillah, nikmati, bukan dilarang untuk nikmati, silakan nikmati. Tapi ada kepuasan. Sisa kelebihannya sedekah, simpan di aset kita untuk di akhirat kelak. Tapi inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang hendaknya kita berusaha untuk hafal ya. Sama-sama, Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jangan lupa kita baca ya ketika sujud, ketika habis salat malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sangat butuh kepada hidayah. Kita sangat butuh kepada ketakwaan apalagi zaman sekarang ini. Kita butuh namanya al-afaf, menjaga diri kita. Betapa banyak sarana maksiat di sekeliling kita dan kita bunuh juga untuk al-ghina. Siapa yang terkumpulkan pada dia 4 perkara ini, dia telah mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan apa? Akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya Ustaz. Sebelum masuk pertanyaan mungkin ini untuk komentar dari Ustaz ya. Jadi dari 4 tadi, apakah bisa kita anggap ini sebuah prioritas juga Ustaz? Bahwasanya Rasul mendahulukan huda dibandingkan ghina di akhir gitu. Apakah ini menjadi sebuah satu panduan juga untuk kita dalam mengejar target-target dunia, target-target akhirat, mana yang lebih prioritas, mana yang lebih penting, bisa menggambarkan seperti itu Ustaz? Wallahu alam, karena Rasulullah SAW meminta 4 perkara tersebut. Tentunya bisa jadi hidayah yang paling utama, karena hidayah adalah pembuka dari yang lainnya. Bagaimana orang bisa tahu ini maksiat atau bukan kecuali dia punya ilmu dulu. Jadi hidayah memang didahulukan karena dia adalah pembuka untuk perkara-perkara yang lain. Dengan hidayah, dengan ilmu tersebut, dia tahu mana takwa, dia tahu bagaimana cara untuk al-afaf, menghindar maksiat, dan dia tahu juga bagaimana al-ghina, untuk meraih apa? Al-ghina. Ya. Ya, hidayah memang didahulukan, dan yang lain tadi digabungkan antara al-afaf dan ghina karena terkait dengan kebahagiaan dunia. Digabungkan antara hidayah dan tuqa karena terkait dengan kepentingan apa? Akhirat. Ya. Allah alam bisawab. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke chatroom Ustaz. Ya. Silakan bacakan. Bagi yang ingin bertanya di sini juga nanti salah ada waktu ya, kita siapkan. Ini
Ini ada pertanyaan Ustaz. Mohon izin bertanya Ustaz untuk doa-doa pilihan tersebut. Jadi di pengajian masjid kampung saya ada doa pilihan seperti Ratib al-Atas, Ratib al-Hadad. Namun saya masih belum mendapatkan apakah itu termasuk doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Karena di pengajian setiap sebelum memulai diisi ratiban tersebut. Bagaimana saya harus bersikap Ustaz? Wallahu alam, saya pun tidak tahu isi ratib-ratib tersebut ya. Kalau isinya adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baik untuk dihafalkan. Baik untuk dihafalkan. Apakah siapa penyusunnya, yang penting kita harus tahu. Seperti ini Syekh mengumpulkan 30 doa-doa, tidak harus kita baca ini, tapi diharapkan kita bisa baca. Ini kan doa-doa semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tadi ratib-ratib yang disebutkan saya tidak tahu isinya apa. Saya belum pernah baca masalahnya. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz. Selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana sikap seorang istri apabila suami kecanduan berhutang lewat pinjaman online yang ada riba di dalamnya. Apa yang harus dilakukan seorang istri agar suaminya diberikan hidayah dan meninggalkan kebiasaan berhutang lewat pinjaman online? Allah kasih tahu pinjaman online riba ya. Subhanallah, ini saya baru kemarin ketemu dengan sebagian kawan, dia punya program namanya Bank Infak kalau nggak salah, Bank Infak. Jadi intinya program tersebut misalnya satu majelis taklim. Jadi satu masjid nanti mereka bikin kumpul uang, nanti ada sumbangan berapa puluh juta, misalnya 30 juta, 40 juta, mereka mulai dari situ. Yang boleh pinjam hanya yang di lingkungan masjid tersebut. Dikenal, nanti pinjam 1 juta, kembali dalam waktu berapa lama, tidak pakai bunga. Karena awalnya uangnya adalah sumbangan. Subhanallah, lama-lama berkembang karena ketika mereka pinjam, tukang sayur pinjam, tukang jual ini pinjam, tukang jual nasi goreng pinjam, akhirnya mereka kembalikan bahkan lebih daripada yang mereka pinjam karena mereka berasa berterima kasih ya. Ternyata yang pinjam online ini kecanduan banyak. Yang kecanduan tuh banyak sekali ya. Awalnya teman saya ini membuka bank infak, cerita, jadi ada seorang pemilik perusahaan pinjaman online ini dari luar negeri. Dia datang dan dia telepon kawan tersebut, dia bilang, "Kamu kerja sama saya enggak untuk meningkatkan perputaran uang? Dalam sebulan perputaran uang saya 4 triliun." Dan dia ingin naikkan jadi 8 triliun dan dia kasih gaji 2 miliar per bulan. Artinya subhanallah, jadi ternyata pengguna jasa pinjaman online ini bukan orang kaya-kaya aja, orang miskin-miskin yang penjual sayur, penjual ini. Dan kalau mereka pinjam 1 juta, terkadang dapatnya diterima 800, bayarnya 7.400. Jadi bunganya 40%. Jadi memang banyak orang terjebak dengan apa? Pinjaman online. Menggiurkan dan ribanya tinggi. Maka nasihat istri suami, jangan ini riba, dosa, tidak berkah ya. Terus ibu jual emas ibu, nih ambil uang. Jangan pinjam online lagi. Emas saya jual buat kamu ya. Insyaallah suami mudah-mudahan bisa berhenti ya. Ngeri pinjaman online tersebut ya. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan yang agak di luar tema, enggak apa-apa Ustaz ya? Boleh. Mengenai mahar Ustaz, apakah boleh mahar itu dalam bentuk hafalan Quran Ustaz? Mahar adalah suatu yang bernilai. Dan mahar hafalan Quran tidak boleh. Yang boleh itu adalah biaya atau upah mengajarkan Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW ketika ada seorang wahabat nafsaha lin Nabi, ada seorang wanita, dia ingin menghadiahkan dirinya kepada Nabi, dan hanya Nabi yang boleh menikah tanpa mahar. Jika ada seorang wanita menghadiahkan dirinya, tapi Nabi semuanya kasih mahar. Ada seorang wanita menghadiahkan dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin Nabi in arada an-nabiy yastankiha khalisan laka min dunil mu'minin." Kalau ada seorang wanita mukminah menghadiahkan dirinya untuk engkau wahai Nabi, maka kalau kau ingin nikah silakan nikah, tapi hanya khusus buat kamu. Yang lain enggak boleh. Datanglah seorang wanita, dia menghadiahkan, innaha wahabat nafsaha lin Nabi. Ya Rasulullah, nikahi saya tanpa mahar, saya hadiahkan diri saya. Rasulullah SAW melihat ke atas, lihat ke bawah. Rasulullah SAW lagi bilang, saya lagi tidak ingin nikah. Dalam sebagian riwayat Rasulullah diam aja. Akhirnya sahabat berkata, ya Rasulullah, illam takun laha biha hajah fazawijniha. Ya Rasulullah, kalau kau tidak mau sama wanita itu, buat saya aja, saya yang nikahi. Akhirnya Rasulullah SAW, silakan nikahi. Kasih mahar. Ada punya baju enggak? Kata dia, saya enggak punya. Yang kau punya apa? Saya punya sarung.
Ya udah kasih sarung sebagai mahar. Kata dia, sarung saya cuma satu ya Rasulullah. Kalau saya kasih, saya enggak punya sarung lagi. Kata Rasulullah SAW, kau masuk ke rumah, iltamis walau khataman min hadid. Carilah meskipun hanya cincin besi. Enggak apa-apa, yang penting suatu yang bernilai. Mau 1.000, mau 2.000, yang penting ada nilainya. Mahar harus apa? Bernilai. Kata dia, saya tidak dapat ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, apa kau punya hafalan Quran? Kata dia, ada ya Rasulullah. Hafalan surat-surat ini. Kata Rasulullah SAW, zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Saya nikahkan engkau dengan hafalan Quran. Maksudnya kata para ulama, dengan kau mengajari apa? Wanita ini. Karena biaya pengajaran ada biayanya. Oleh karenanya salah paham merasa bahwasanya mahar dengan hafalan Quran sunnah. Bukan sunnah, justru itu yang terakhir, nggak ada lagi. Karena dia nggak punya apa-apa, baru kemudian Rasulullah SAW suruh mengajarkan apa? Al-Quran. Jadi tidak benar, tidak ada fuqaha mengatakan bahwasanya menikah dianjurkan dengan mahar apa? Hafalan Quran. Tapi kalau dia nggak punya apa-apa, dia hanya mampu untuk mengajari Al-Quran kepada calon istrinya, maka nggak apa-apa. Karena biaya mengajarkan tersebut ada biaya dan bernilai, dan nilai untuk mengajari tersebut bisa jadi mahar. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan. Jika kita merasa dijauhkan oleh sahabat kita karena mereka merasa kita ini punya kesalahan kepada mereka, apakah saya harus merasa sedih atau saya harus merasa jangan bergantung pada manusia? Karena tadi saya dengar bahwa kita jangan selalu melihat yang Allah kasih pada kita, tapi juga kita harus lihat apa yang Allah ambil dari kita. Kalau kita merasa dijauhi oleh kawan-kawan karena kesalahan, kita introspeksi diri. Kita salah enggak? Kalau kita enggak salah ya sudah enggak apa. Tapi kalau kita salah, segera kita minta maaf, perbaiki diri. Ya karena kalau jangan sampai kita dijauhi orang karena kita banyak salah. Kalau kita punya mulut kita kotor, mulut kita pedis, kalau ketemu selalu nyinyir, ya mungkin orang enggak betah sama kita ya. Atau kita ganggu kalau ketemu dia selalu nanya-nanya urusan privasinya. Ya, makanya kita perbaiki diri, lihat kenapa orang-orang meninggalkan saya, adakah kesalahan saya, perbaiki diri. Kalau sudah perbaiki diri ternyata kita tidak salah, mereka yang salah, ya sudah, tidak ada masalah, nggak urusan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz, apakah boleh jika kita menjaga jarak dengan orang terdekat jika setiap bertemu selalu saja ada pelanggaran syariat, misalnya menceritakan aib orang, ujub, riya dan lain-lain, lalu jika diingatkan dia merasa selalu benar? Iya, kalau sudah diingatkan selalu benar, kita boleh menjaga jarak. Dia merasa benar terus. Tapi kalau ada teman kita melakukan kesalahan, jangan kita jauhi, kita nasihati. Kita ngomongin pelan-pelan, kita nasihati dari hati ke hati. Insyaallah kalau perkataan muncul dari hati akan masuk ke hati. Pelan-pelan, insyaallah dia dengar. Tapi kalau kita sudah berusaha sebaik mungkin menasihatinya, kemudian dia selalu seperti tidak berubah, selalu seperti itu, bahkan menjerumuskan kita dalam hal seperti itu, maka hendaknya kita jaga jarak, jangan sampai kita terikut. Ya, kita punya agama ini modal dasar yang paling besar. Ya. Kita boleh rugi dunia, tapi jangan sampai rugi apa? Agama. Makanya Nabi SAW berdoa, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah pada agamaku. Kalau musibah pada dunia masih bisa kita cari, musibah pada agama. Tahu-tahu kita jadi tukang gibah, tahu-tahu mulut kita ember, tahu-tahu kita mulut kita gayung, tahu-tahu kita kemudian suka nonton macam-macam, tahu-tahu kita malas ke masjid, ini sudah musibah agama. Tahu-tahu kita suka maksiat, ini musibah agama. Nah, kalau ada teman kita mengajak kita suka bermaksiat, maka kita jauhi. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, sebatas apa seorang kepala keluarga bertanggung jawab atas perbuatan istri atau anaknya? Misal istri atau anaknya berbuat dosa, dosa berbohong dan lain-lain. Tidak ada. Jadi orang tua tugasnya menasihati. Kalau istri nasihati, diarahkan kepada kebaikan. Istrinya nggak baik, anaknya nggak baik, dia nggak bertanggung jawab. Dia menjadi bertanggung jawab kalau dia tidak menasihati atau bahkan dia mengarahkan mereka kepada kemaksiatan. Kalau dia mengarahkan anak-anak istrinya kepada kemaksiatan, maka dia dapat dosa juga. Atau dia ternyata mendiamkan, itu juga dia kena. Tapi kalau dia sudah nasihati dengan cara yang baik, selembut-lembutnya, maka dia tidak bertanggung jawab. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Yang di chatroom saya rasa sudah habis. Dibacakan semua. Ada yang bertanya, Ibu? Di sini. Kalau ingin bertanya, Matikan.